Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Febrianti, NPM 2202060016. Saya dari Prodi BK 22A. Mata kuliah Konseling Lintas Budaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang memahami makna budaya. Materi yang pertama, makna budaya. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh sekelompok orang, kemudian diwariskan kepada generasi selanjutnya. Budaya itu terbentuk dari beberapa unsur yang rumit, di antaranya yaitu adat istiadat, bahasa, karya seni, sistem agama, dan politik. Bahasa sama halnya dengan budaya, yaitu suatu bagian yang tidak terpisahkan dari manusia. Oleh sebab itu, banyak dari sekelompok orang cenderung menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang diwariskan secara genetis. Seseorang dapat berkomunikasi dengan orang-orang yang memiliki budaya berbeda dan menyesuaikan perbedaan di antara mereka, membuktikan bahwa budaya bisa dipelajari. Selain itu, budaya merupakan suatu pola hidup secara menyeluruh. Budaya memiliki sifat abstrak, kompleks, dan luas. Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya adalah sebuah pemikiran, akal budi, atau adat istiadat. Secara tata bahasa, arti kebudayaan diturunkan dari kata budaya yang cenderung mengarah pada cara pikir manusia. Terdapat beberapa aspek budaya yang menentukan perilaku komunikatif. Unsur sosial budaya tersebut tersebar dan mencakup banyak kegiatan sosial manusia. Beberapa alasan mengapa orang mengalami kesulitan ketika berkomunikasi dengan orang dari budaya lain tersebut tampak pada definisi budaya yang mengungkapkan bahwa budaya adalah suatu perangkat rumit nilai-nilai yang dipolarisasikan oleh suatu citra yang mengandung pandangan atas keistimewaan. Citra budaya yang bersifat memaksa tersebut membekali anggota-anggotanya atas pedoman mengenai perilaku yang layak dan menetapkan makna dan nilai logis. Dengan begitu, budayanya yang menyediakan suatu kerangka yang berkaitan untuk mengorganisasikan suatu aktivitas seseorang dan perilaku orang lain. Materi yang kedua, antropologi. Antropologi adalah salah satu cabang ilmu sosial yang mempelajari tentang budaya masyarakat suatu etnis tertentu. Antropologi lahir atau muncul berawal dari ketertarikan yang Eropa yang melihat ciri-ciri fisik, adat istiadat budaya yang berbeda dengan Eropa. Antropologi lebih memusat pada makhluk yang merupakan masyarakat tunggal dalam arti kesatuan masyarakat yang tinggal daerah yang sama. Antropologi mirip seperti sosiologi, tetapi sosiologi lebih menitik beratkan pada masyarakat dan kehidupan sosial. Secara etimologi, antropologi merupakan ilmu yang mempelajari manusia, di mana manusia memiliki dua sisi, makhluk biologis dan makhluk sosial, sehingga antropologi memiliki dua sisi holistik di mana meneliti manusia pada tiap waktu dan tiap dimensi kemanusiaan. Arus utama inilah yang secara tradisional memisahkan antropologi dan disiplin ilmu kemanusiaan lainnya yang menekankan pada perbandingan atau perbedaan budaya antar manusia. Selanjutnya, materi yang ketiga, psikologi dan sosiologi. Psikologi mempelajari kepribadian individu dan sosiologi mempelajari tentang manusia dalam kelompok atau masyarakat. Maka psikologi sosial mempelajari cara manusia saling mempengaruhi, berpikir, dan memandang pribadi lainnya dalam interaksi sehari-hari. Kedudukan psikologi sosial tersebut menunjukkan bahwa psikologi sosial mempunyai kedudukan yang sangat dekat dengan sosiologi, antropologi, dan psikologi.
Hal ini dapat dipahami karena psikologi sosial mempunyai objek material yang sama dengan sosiologi dan antropologi, yaitu gejala-gejala sosial dari individu. Perbedaan keempatnya terletak pada objek formal yang berbeda antara satu dan lainnya. Objek formal ini juga sesuai dengan tinjauan tiap-tiap ilmu pengetahuan tersebut sehingga mempunyai definisi sendiri-sendiri, sebagaimana ilmu-ilmu sosial lainnya. Psikologi sosial mempelajari tingkah laku manusia dalam suatu situasi sosial sebagai ilmu pengetahuan yang masih muda. Latar belakang pertumbuhan psikologi sosial berasal dan terpengaruh oleh ilmu-ilmu sosial lain, seperti sosiologi, antropologi, dan psikologi yang mempunyai usia lebih tua. Psikologi sosial memiliki dua tujuan penting. Secara teoritis, psikologi sosial bertujuan memahami tingkah laku sosial, mengendalikan tingkah laku sosial, dan memprediksi tingkah laku sosial. Secara praktis, psikologi sosial bertujuan memecahkan masalah sosial seperti konflik, prasangka, ketegangan sosial, kesukuan, dan diskriminasi. Salah satu ciri utama psikologi sosial adalah komitmennya pada metodologi ilmiah. Psikologi sosial adalah ilmu empiris yang berarti bahwa para psikologi sosial menggunakan metode sistematis untuk mengumpulkan informasi tentang kehidupan sosial dan menguji kegunaan suatu teori. Itulah penjelasan materi memahami makna budaya yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.